Namaskar. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu bersama keluarga tercinta. Oke, bertemu lagi di video pembelajaran bersama Mr. Wira. Pada hari ini Mr. akan memberikan video pembelajaran lanjutan dari video Mister yang sebelumnya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, siapkan diri kalian masing-masing. Yuk kita mulai berdoa. Dimulai. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Mister harapkan anak-anak kelas 5 selalu berdoa sebelum memulai suatu aktivitas. Nah, sekarang kita lanjut saja menonton video Mister berikutnya. Namaskar. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian paragraf dan jenis-jenis paragraf. Sekarang kira-kira apa ya materi selanjutnya? Oke, kita langsung saja. Oke anak-anak, kita langsung ke subtema 2, manusia dan lingkungan. Dari apakah yang akan kita bahas? Oke, kita akan membahas ide pokok. Kira-kira sudah terbayang di pikiran anak-anak apa yang akan kita bahas? Oke, yang kita akan bahas yaitu mencari ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, sebelum kita mencari ide pokok dalam sebuah paragraf, jadi kita harus pahami dulu apa itu ide pokok ya. Langsung saja. Nah, dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, itulah yang disebut dengan ide pokok. Mister rasa di kelas 4 anak-anak sudah pernah mendengar ide pokok, dan Mister juga mengingat bahwa kalian sudah pernah tuh mencari ide pokok pada saat kelas 4. Jadi ini adalah materi ulasan ya anak-anak. Selanjutnya istilah lain ide pokok, kira-kira ada yang tahu? Oke. Istilah lain ide pokok adalah yang pertama yaitu pokok pikiran, pikiran utama, gagasan utama, dan gagasan pokok. Ya, itu sama dengan ide pokok ya anak-anak, itu cuman istilahnya berbeda topik saja ya, tapi intinya sama ya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, apakah berikutnya? Nah, ciri-ciri ide pokok. Ada yang masih ingat ciri-ciri ide pokok? Bagus sekali kalau masih ada ingat ya anak-anak. Nah, ciri-ciri ide pokok. Nah, yang pertama yaitu memiliki kalimat pendukung ya, yaitu kalimat pengembang atau penjelas. Itu ciri-ciri ide pokok yang pertama. Ciri-ciri ide pokok yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Ada lagi ciri-ciri pokok yang terakhir, yang ketiga, yaitu ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ya, itu yang disebut dengan ide pokok, yaitu pusat dari topik atau dari
pembahasan dalam suatu paragraf ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan ya sampai di pengertian ide pokok dan ciri-ciri ide pokok ya. Mister rasa di kelas 4 juga sudah diajarkan secara mendetail. Di sini kelas 5 kita hanya mengulas ya anak-anak. Apa kita bisa lanjut ke materi berikutnya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Apa kira-kira? Ya, ini adalah subtema 3, yaitu sub terakhir ya di tema 1 ini. Subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaat. Nah, manfaatnya ya, manfaat lingkungan. Oke, apa yang kita akan bahas di sini? Nah, di sini kita akan membahas yaitu cara menemukan ide pokok, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Anak-anak masih ada yang tahu nggak tersurat dan tersirat? Ya, bisa dilihat ya anak-anak. Tersurat itu artinya tertulis ya, dan tersirat itu artinya tidak tertulis atau secara lisan. Tersurat, tertulis, dan tersirat atau tidak tertulis atau hanya bisa didengarkan saja. Itulah yang disebut tersirat secara lisan ya. Nah, bagaimana kita caranya menemukan ide pokok? Yang pertama, kita membaca. Jika teks itu tertulis, jadi kita akan membaca teks tersebut. Nah, jika teks itu tidak tertulis, kita akan mendengarkan teks tersebut dengan cermat dan teliti. Berikutnya, yaitu menentukan inti paragraf tersebutnya. Apa itu intinya tadi? Sudah terjelaskan ya. Inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pokok pikiran. Anak-anak bisa mendapatkannya dengan membaca jika teks itu tertulis, mendengarkan jika teks itu disampaikan secara tersirat. Nah, yang ketiga, memahami isi bacaan atau teks yang disampaikan. Anak-anak pahami apa yang dibaca dulu, yang dibaca itu dipahami, atau yang didengarkan itu dipahami. Dipahami dengan bisa mencatat bagian-bagian penting dari teks yang disampaikan atau dari teks yang dibaca. Yang terakhir yaitu menemukan. Pasti anak-anak bisa menemukan ide pokok bacaan atau teks yang disampaikan. Jika anak-anak membacanya dengan baik dan mendengarkannya dengan baik dan mencatat apa yang menurut anak-anak penting, maka anak-anak akan langsung bisa menemukan ide pokok dari teks yang dibaca atau teks yang disampaikan. Itulah cara menemukan ide pokok ya anak-anak. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi yang terakhir di tema 1 ini adalah fungsi ide pokok ya. Mister harapkan anak-anak masih mengingat. Fungsi dari ide pokok itu kira-kira ada yang masih ingat enggak? Oke, kita langsung ya. Nah, fungsi dari ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi paragraf tersebut. Nah, inilah fungsi dari ide pokok ya anak-anak. Anak-anak bisa langsung memahami secara detail isi dari paragraf itu ketika anak-anak sudah menemukan ide pokoknya. Oke, sekian materi pada hari ini. Bertemu di video Mister berikutnya. Bye. Sudah selesai menonton video pembelajaran yang Mister berikan pada hari ini? Oke, jika sudah selesai, nah, jika di antara anak-anak ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, menulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi Mister Wira, dan bisa juga
melalui wali kelas kalian, biar wali kelas kalian yang menyampaikan kepada Mr. Wira. Oke, sekian video pembelajaran pada hari ini. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye. Namaskar.